Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Wolverhampton Wanderers akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana setelah serangkaian kekalahan beruntun yang mengecewakan. Bertanding di King Power Stadium, tim berjuluk The Wanderers tak gentar meski harus bermain di kandang lawan. Di bawah arahan manajer barunya Vitor Pereira, Wolves tampil dengan strategi bertahan yang solid dan mengesankan. Pertahanan yang rapat dan serangan balik yang efektif membuat mereka mengunci kemenangan 3-0 atas Leicester City, memberikan harapan baru bagi para pendukung mereka. Sebelum keterpurukan yang melanda dalam beberapa musim terakhir, Wolverhampton pernah berjaya di bawah asuhan pelatih asal Portugal, Nuno Espirito Santo. Saat itu Portugal dikenal sebagai tim yang solid dan sulit dikalahkan, bahkan mampu bersaing di papan tengah Premier League. Dengan memanfaatkan sejumlah pemain asal Portugal sebagai tulang punggung tim, Nuno bahkan mampu membawa Wolves ke Europa League, sebuah pencapaian besar yang membuat mereka diperhitungkan di kancah sepak bola Inggris. Namun kepergian Nuno menandai awal kemerosotan yang membuat tim ini kini harus berjuang keras untuk keluar dari zona degradasi. Lantas bagaimana perjalanan Wolves hingga saat ini? Bagaimana pelatih baru mereka mungkin jadi penyelamat yang bisa keluarkan Wolves dari zona degradasi? Sebelum kita mulai pembahasannya, Football Lovers, seperti biasa jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Wolverhampton memulai musim ini dengan hasil yang benar-benar mengecewakan. Mereka hampir tidak pernah menang sama sekali dan itu membuat posisi mereka langsung terpuruk di zona degradasi. Dari 17 pertandingan yang sudah mereka jalani, Wolves cuma berhasil meraih 12 poin. Buat fans ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Tim yang dulu sering membuat kejutan, kini malah terlihat seperti bayangan dari diri mereka yang lebih kelam. Kalau dilihat lebih dalam, sebenarnya Wolverhampton musim ini tidak terlalu buruk di sisi tertentu. Mereka punya catatan gol yang cukup oke dengan 27 gol sejauh ini. Angka ini setara dengan beberapa klub lain di Premier League, yang artinya lini serang mereka masih bekerja dengan baik. Namun masalah utama mereka ada di pertahanan yang sangat rapuh. Kelemahan ini membuat usaha keras di lini depan jadi terasa sia-sia. Total sebanyak 40 gol sudah bersorang di gol Wolverhampton, angka yang tentu sangat buruk untuk tim yang ingin bertahan di kasta teratas. Pertahanan mereka seringkali kehilangan fokus di momen-momen penting, yang akhirnya dimanfaatkan lawan dengan mudah. Hal ini jadi pekerjaan rumah besar buat manajemen dan pelatih mereka saat ini. Kalau masalah ini tidak segera dibenahi, Wolves bisa saja benar-benar terdegradasi musim ini. Meskipun musim ini Wolverhampton sedang dalam keterpurukan, namun tidak ada salahnya buat kita mengingat kembali masa-masa kejayaan mereka dulu. Ketika masih ditangani oleh pelatih asal Portugal, Nuno Espirito Santo, Wolves pernah jadi salah satu tim yang sangat diperhitungkan di Premier League. Mereka tidak cuma bertahan di Liga, tapi juga mampu bersaing di papan tengah. Sesuatu yang jarang dicapai tim-tim promosi pada masa itu. Salah satu momen terbaik Wolves terjadi pada bulan kedua musim 2018. Di bawah asuhan Nuno, mereka jadi salah satu tim yang tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan. Dengan catatan 10 poin dan hanya kebobolan 1 gol. Prestasi ini bahkan membuat Nuno dianugerahi penghargaan Premier League Manager of the Month. Ini adalah pencapaian tertinggi Wolves di EPL sejak musim 1979-1980, yang menunjukkan seberapa besar dampak Nuno saat itu. Yang menarik, kalau diperhatikan Wolves sejak era Nuno punya ciri khas unik. Mereka sangat bergantung pada pemain-pemain asal Portugal. Nama-nama seperti Joao Moutinho, Ruben Neves, dan Pedro Neto jadi pilar utama yang membuat Wolves tampil impresif. Bahkan hampir semua pemain kunci mereka saat itu adalah warga Portugal. Sebuah strategi yang cukup unik di Premier League. Nuno sepertinya paham betul bagaimana memaksimalkan potensi pemain Portugal di timnya.
Dengan pendekatan ini, Wolves berhasil mencatatkan hasil yang luar biasa dan jadi tim yang disegani. Sayangnya, setelah kepergian Nuno, Wolves kehilangan identitas tersebut. Namun fans tetap mengenang masa kejayaan ini sebagai salah satu periode terbaik dalam sejarah klub. Setelah serangkaian hasil buruk, manajemen Wolverhampton akhirnya memutuskan untuk memecat Gary O'Neill, pelatih mereka yang tak mampu membawa tim keluar dari keterpurukan. Keputusan ini tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi rasanya memang perlu dilakukan demi menyelamatkan Wolves dari ancaman degradasi. Tak butuh waktu lama, Wolves langsung menunjuk Vitor Pereira sebagai pelatih baru mereka dengan kontrak 18 bulan. Vitor Pereira sendiri bukan nama sembarangan. Sebelumnya dia pernah menangani klub-klub besar seperti FC Porto, Corinthians, Flamengo, dan Al-Shabaab. Pengalamannya yang mentereng di berbagai liga membuat banyak pihak berharap dia bisa membawa Wolves bangkit. Dan sepertinya harapan itu mulai terlihat saat Pereira menjalani debutnya melawan Leicester City di King Power Stadium. Bermain di kandang lawan ternyata tidak membuat Pereira gentar. Dengan formasi bertahan andalan 3-4-2-1, Pereira ingin Wolves untuk mengontrol petak tengah permainan dan mencari kesempatan untuk menyerang. Namun lawan mereka kali ini adalah Van Nistelrooy. Bersama dengan The Foxes, mantan pelatih MU itu menjawab tantangan dengan susunan 4-2-3-1 yang dikenal dapat menembus pertahanan kuat lawan. Pertandingan berjalan sengit dengan kedua tim cukup berimbang, namun seperti yang sudah kita ketahui, Wolverhampton punya lini serang yang baik. Yang perlu mereka lakukan sekarang hanyalah bertahan. Hasilnya Wolves mampu menang telak 3-0 atas Leicester, sebuah kemenangan yang sangat dibutuhkan untuk mengangkat moral tim. Dengan hasil ini, Wolves berhasil mempersempit jarak poin dengan Leicester yang kini hanya memiliki 14 poin. Jika Wolves bisa menjaga momentum ini, bukan tidak mungkin mereka akan segera keluar dari zona degradasi dan kembali ke papan tengah. Kemenangan melawan Leicester jelas menjadi awal yang baik untuk Wolves dan Vitor Pereira. Para pendukung kini punya harapan baru bahwa tim kesayangan mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Pereira dianggap punya kesamaan dengan Nuno Espirito Santo, terutama karena mereka berdua berasal dari Portugal dan punya kemampuan baik dalam memaksimalkan potensi pemain Portugal. Hal ini tentu memberikan optimisme tambahan bagi para fans. Dengan kedatangan Pereira, Wolves diharapkan bisa segera keluar dari zona degradasi. Namun untuk mencapai itu, mereka harus konsisten dalam setiap pertandingan. Fans juga perlu bersabar karena membangun tim yang solid tidak bisa dilakukan dalam semalam. Tapi dengan strategi yang tepat dan mentalitas yang kuat, Wolves punya peluang besar untuk kembali bersinar. Optimisme ini juga ditujukan oleh pelatih baru mereka, Vitor Pereira. Menurut Pereira, dirinya sangat beruntung bisa bermain di Liga Inggris yang memang merupakan targetnya sejak awal karir. Bersama Wolves, ia optimis bisa mengeluarkan klub ini dari ancaman degradasi. Pada akhirnya masa depan Wolverhampton ada di tangan manajemen, pelatih, dan para pemain. Jika mereka semua bisa bersatu dan bekerja keras, Wolves punya peluang besar untuk mengubah nasib mereka. Fans hanya bisa berharap bahwa perubahan ini adalah awal dari perjalanan baru yang lebih gemilang untuk tim kesayangan mereka. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai perjalanan Wolverhampton yang kini mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Bagaimana menurut kalian? Dengan adanya Pereira sebagai manajer baru, mungkinkah Wolverhampton keluar dari ancaman degradasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.